Miftah Maulana Habibur Rahman. Dua bapak kiai desa, namanya Kiai Muhammad Muradi. Punya bapak namanya Muhammad Buliran, punya bapak Kiai Muhammad Usman, punya bapak Kiai Jalal Iman, punya bapak Kiai Kayonawi, punya ibu namanya Nyai Mandarum, punya bapak Kiai Giyas, punya bapak namanya Muhammad Besari. Jadi saya urutan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari, makamnya di Tegal Sari, Ponorogo. Coba Anda lihat Muhammad Besari itu siapa? Muhammad Besari punya bapak namanya Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Musan, makamnya di Kediri. Abdullah Musan punya bapak namanya Raden Demang, punya bapak namanya Pangeran Demang, punya bapak namanya Panembahan Wirasmoro, punya bapak namanya Susuhunan Paworo, punya bapak namanya Sultan Tenggono, punya bapak Raden Patah, punya bapak Prabu Brawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ranom TV. Kembali di Jagat Misteri, kita akan bongkar misteri-misteri yang belum terungkap di dunia maya. Jangan lupa like and subscribe. Saya akan bahas tentang Gus Miftah ngaku keturunan Kiai Hasan Besari, keluarga keturunan Kiai Hasan Besari yang asli itu bohong. Wah, luar biasa ini. Luar biasa karena Gus Miftah juga dalam pengajiannya pernah mengaku bahwa beliau adalah keturunan Kiai Hasan Besari. Kita bahas ya lebih lanjut, ini seru pembahasan Gus-Gusan. Kalian bisa lihat pembahasan tentang Gus Ja'far, tentang Gus-Gus yang lain ada di channel saya. Termasuk nanti ada Gus Bah akan saya bahas juga ya. Oke. Pengakuan Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang kerap disapa Gus Miftah yang akhir-akhir ini viral dengan Bapak Sun Haji yang sekarang sudah menjadi jutawan, uangnya ratusan juta ya sekarang ya, karena ya mungkin Gus Miftah ini plot twist ya, wali Allah ya. Bisa jadi ya, Gus Miftah ini wali Allah karena dulu Sunan Kalijaga juga pernah memberikan karomah ya, memberikan apa ya dulu itu ceritanya ya, semacam Sunan Kalijaga sebelum menjadi wali itu kan preman Lokajaya, terkenal preman ya. Dia pernah punya karomah itu ya, mengambil padi atau mungkin gabah ya. Gabah itu padi yang beras yang belum diolah itu menjadi emas, teman-temanku semuanya ya, menjadi emas, menjadi harta yang paling berharga, dikasihkan kepada warga-warga miskin. Meskipun bapaknya bupati, tapi beliau sangat mencintai warga-warga yang miskin. Oke, kita bahas Gus Miftah dulu, jangan bahas ke sana. Nanti pembahasan tentang Sunan Kalijaga ada lagi di channel saya. Oke, pengakuan Gus Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah yang menyebut masih keturunan ulama besar Kiai Hasan Besari atau Kiai Ageng Muhammad Besari banyak diragukan. Bahkan kerabat atau keluarganya di Ponorogo membantah ya klaim sepihak pendakwah kontroversial itu. Adalah Nur Syahid, warga desa Mojorlo, kecamatan Jetis, Ponorogo yang membantahnya. Nur sendiri masih satu buyut dengan tutur atau murodi Bapak Gus Miftah. Nur bahkan berani membantah jika ia berhadapan langsung dengan Miftah, sebab menurutnya Miftah memang tak mempunyai silsilah langsung dengan Kiai Hasan Besari di Tegal Sari, Ponorogo. Seumpama Gus Miftah kesini, saya berani bilang kamu bukan silsilah Tegal Sari. Saya berani karena itu bohong, wong dia asli Bantengan Mojorejo Jetis, ungkap Nur. Menurut Nur, dari silsilah keluarga Mbah Kariman yang babat alas Bantengan desa Mojorejo kecamatan Jetis, kakeknya Gus Miftah itu bernama Boniran, punya 4 anak. Pertama Dul Salam, kedua Bakin, ketiga Bares, dan keempat Turut. Dikatakan Nur Murodi bapaknya Miftah bahkan masih sering ke Mojorejo. Biasanya Murodi ke Mojorejo saat hendak pamit naik haji atau umroh. Jadi Gus Miftah itu bukan keturunan Tegal Sari Kiai Hasan Besari, tapi asli Bantengan bapaknya. Turut masih sering kesini, yang masih ada istrinya, padenya, budenya, sama ponakannya yang di rumah keprabon, rumah warisan orang tua. Bantahan terkait silsilah Miftah juga pernah dibantah oleh keturunan Kiai Ageng Besari saat mengajak di buku silsilah diketahui tak ada nama Miftah atau bapaknya. Raden Kuntoro Pramono, generasi ke-8 dari Kiai Hasan Besari, meragukan pengakuan Gus Miftah itu. Lantaran dirinya telah mengecek di buku nasab, tidak ditemukan nama Miftah dalam urutan garis keturunan atau silsilah.
Gus Miftah dalam silsilah tidak ada. Saya mengharapkan kalau memang dari Kiai Ageng Muhammad Ilyas, dari istri berapa, nanti akan ketemu. Saya cek kok nggak ada, masih merasa ada keraguan. Terang Kunto. Aslinya dari beliaunya sendiri, Miftah itu dari Duku Bantengan, Desa Mojorejo, Kecamatan Jetis. Saya cek, saya ingin tahu juga seperti apa kebenarannya. Kalau memang dari Kiai Ageng Ilyas, dari istri keberapa, Imbuh Kunto. Nah, seperti itu teman-teman semuanya, kontroversi ya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil teman-temanku semuanya? Kita harus berintrospeksi karena 1000 kebaikan akan jatuh dengan 1 keburukan. Bahwa kalian akan melakukan 1000 kebaikan, tiba-tiba Anda melakukan 1 kesalahan, dan 1 kesalahan itu akan menghapus 1000 kebaikan yang sudah Anda lakukan. Luar biasa ya media sosial ya. Viralnya Gus Miftah mengundang beberapa pelajaran atau hikmah dari semua ini teman-temanku semuanya. Ada pepatah mengatakan mulutmu harimaumu. Nah, dengan kesandungnya kasus Gus Miftah dengan Pak Sun Haji penjual es teh, kita ambil kesimpulan bahwa dengan adanya media sosial kita harus berhati-hati saat ngomong, saat bicara seperti ini. Saya juga harus berhati-hati teman-temanku semuanya. Karena apa teman-temanku semuanya? Netizen itu maha kuasa. Netizen itu, polisi saja sujud sama netizen, polisi saja itu takut sama netizen. Coba kalian lihat kasus-kasus yang viral di media sosial, langsung polisi gercep untuk mengatasinya. Tapi kalau tidak viral, apakah akan gercep seperti itu polisi-polisi kita? Nah, netizen, jangan main-main sama netizen Gus Miftah. Netizen itu pasukan netizen, apalagi Indonesia terkenal netizen plus 62 dengan SDM rendahnya yang sudah sangat mumpuni, bisa membuat kalian yang netizen kita yang saking nganggurnya, ketikan-ketikan kalian itu sungguh pedas sekali. Ketikan-ketikan kalian atau postingan-postingan kalian bisa membuat orang yang menjadi staf khusus presiden harus kehilangan jabatannya, harus mundur. Selain itu, banyak sekali jadwal pengajian Gus Miftah yang di stop. Gus Miftah yang dulu menjadi tukang becak, sekarang sudah menjadi orang yang kaya raya, yang bisa memualafkan Deddy Corbuzier. Sekarang di puncak karirnya, dia turun lagi. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ya, apa pelajaran kita jangan star syndrome ya. Meskipun kita berada di puncak, kita jangan lupa bahwa masih banyak orang-orang yang berada di bawah ya. Di bawah kita itu masih banyak. Kalau kita selalu melihat ke puncak, kita akan lupa bahwa kita pernah ada di bawah. Kalau kita sudah di bawah lagi, kita akan merasakan, oh ternyata inilah kehidupan. Pernah di atas dan pernah di bawah. Suatu saat yang di bawah akan di atas, dan suatu saat yang di atas akan kembali ke bawah lagi. Roda kehidupan akan terus berputar. Untuk Gus Miftah, tetap sabar, inilah kehidupan. Mungkin itu ganjaran buat kamu Gus Miftah. Tetap sabar ya. Saya juga Gus. Meskipun saya Gus Aan, saya ini ya bukan keturunan kiai juga seperti kamu Gus. Tapi Gus itu hanya sebagai panggilan nama yang sekarang viral. Semua orang sekarang dipanggil Gus. Ada Gus Nopek, ada Gus Agus ya, banyak sekali ya. Oke teman-temanku semuanya, banyak sekali pelajaran yang kita ambil. Semoga ini viral, ditonton jutaan orang. Ngimpi kali ya. Oke lah, saya capek mau sarapan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.